Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'du. Alhamdulillah kita semua masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita juga diberikan keberkahan umur, keberkahan ilmu ya yang bermanfaat, juga dimanfaatkan oleh kita, dimanfaatkan kepada orang lain. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kitab fikih, mempelajari pelajaran fikih yang referensinya dari kitab Fathul Qorib Mujib ya, yang pengarangnya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ya, dan ini diambil mensyarahi daripada kitab Takrib ya, yang pengarangnya adalah Ahmad bin Husain Asyahir bin Abi Suja ataupun Al-Qadhi bin Abi Suja. Ini pengarang kitab Takrib ya. Apa bedanya Takrib dan Fathul Qorib? Takrib itu ya ini yang di pinggirnya ya, ini yang pokoknya, yang asalnya matan, ini matan takribnya ya, ini matan takribnya kita butuh haroh. Kalau yang tengahnya ini penjelasannya, kita butuh haroh, ini penjelasannya kan ya. Ini almiyah, di dalam kurungnya ini kan matannya yang di pinggir. Kemudian dijelaskan di sini. Almiyah allati yajuju ya. Air ataupun macam-macam air yang diperbolehkan untuk dipakai. Yasihu dapat mensahkan gitu ya. Dapat mensahkan salat. Ini penjelasannya. Ini matan takribnya pengarangnya Al-Qadhi bin Abi Suja. Ini syarahnya. Nah, ini syarah ini disebut Fathul Qorib ya, yang pengarangnya ini ya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ini ya. Itu harus bisa membedakan ya. Takrib itu matannya yang di pinggir, kemudian Fathul Qorib penjelasan yang di tengahnya tadi. Baik, kita akan melanjutkan materi fikih yang pertama ya. Di pelajaran hari ini kita akan mempelajari fasal wasolatul jamaati sunnatun muakkadatun. Silakan diterjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal ini menjelaskan wasolatul jamaati, dan adapun salat berjamaah, sunnatun muakkadatun ya, sunnah yang dikuatkan ya, sunnah yang kesunahan yang disunahkan banget seperti itu ya, sunnatun muakkadatun itu. Walal makmumi ya, dan bagi makmum ayan wiya al itmama dunal imami ya, dia ya niat ya, bagi makmum niat ya, sesempurna mungkin niat jadi imam. Dunal imami, sesempurna makmum niat jadi makmum ya, niat jadi makmum. Misalkan sholli fardhu duhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman gitu ya. Jadi makmum niat jadi makmum, maka dia akan mendapatkan nilai sholat berjamaah. Dunal imami, terkecuali imam, selain daripada imam ya. Bagi imam itu tidak harus niat menjadi imaman lillahi ta'ala gitu ya. Jadi bagi si imam dalam sholat fardu ya, niat menjadi imamnya adalah sunnah ya. Fi ghairil jum'ati ya, fala yajibu fi satil iktida bihi fi ghairil jum'ati. Imam dalam sholat fardu selain Jumat, niat jadi imamnya adalah sunnah. Fi ghairil jum'ati, terkecuali ya niat jadi imam dalam sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib ya. Berarti sholli fardhul jum'ati rakaataini imaman. Nah, niat jadi imam dalam sholat Jumat itu adalah wajib. Bahkan dijelaskan di kitab Sapinah ya, ada 3 kewajiban imam niat menjadi imam itu. 1, niat jadi imam dalam sholat Jumat. 2, niat jadi imam dalam sholat sunnah yang dinadarkan, itu niat jadi imamnya jadi wajib. Yang 3, niat jadi imam dalam sholat fi'audi sholati ya, sholat yang
ulangi lagi sholatnya. Itu niat jadi imam. Dia jadi imam, maka niat jadi imamnya adalah wajib ya. Jadi niat jadi imam dalam sholat fardu selain sholat Jumat dan sholat tadi yang 3 yang disebutkan, itu niat jadi imamnya adalah sunnah ya. Maka tetap akan mendapatkan nilai berjamaah ya. Wa yajuzu ayat tama al-hurru bil abdi wal baligu bil murahiki. Wa yajuzu, dan boleh ya, ayat tama al-hurru ya, niat jadi imamnya seseorang yang merdeka ya, seperti kita, bil abdi, kepada abid ya. Abid kan ada al-huru, ada bil abdi, ada abid. Kalau istilah di daerah Arab gitu kan ada sebut abid. Abid itu hamba sahaya. Abid itu hamba sahaya laki-laki berarti gitu ya. Kalau perempuan hamba sahaya itu adalah amat disebutnya. Kalau al-huru itu berarti bukan hamba sahaya, berarti misalkan majikannya disebut al-hurru gitu ya. Kemudian hamba sahayanya disebut abid ataupun amat. Maka si majikan ini misalkan dia boleh ya untuk niat bermakmum ya, al-iktida, bermakmum kepada si abidnya ya, kepada hamba sahayanya boleh. Wal baligu, dan orang balik ya, orang yang balik, orang yang usianya sudah 15 tahun ya, ataupun bagi perempuan 9 tahun tapi sudah haid misalkan begitu ya, ataupun sudah mengalami mimpi basah walaupun usianya belum 15 tahun, itu disebut balik. Boleh balik ya, orang yang sudah balik bil murahiki, bermakmum kepada murahik. Kan ada tamyiz gitu ya, mumayyiz, ada murahik, ada balik gitu, ada 3 tahapan ya. Tamyiz ya, tamyiz itu ya anak kecil, cuman dia sudah mulai mengerti, bisa membedakan gitu ya, mana yang hitam, mana yang putih gitu ya, mana yang ganteng, mana yang cantik gitu, itu udah bisa membedakan gitu. Itu baru tamyiz ya, ataupun mumayyiz. Ada juga murahik ya, murahik itu di atas daripada tamyiz ya, di atas daripada tamyiz ya. Jadi lebih dekat ke balik gitu. Murahik itu lebih dekat ke balik. Jadi mungkin kalau cowok melihat cewek misalkan udah ada sedikit ada beda gitu, ada perasaan beda misalkan seperti itu, udah masuk ke murahik gitu. Kalau balik jelas itu dia sudah bisa membedakan mana cantik gitu ya, mana ganteng, dan sudah ada perasaan lain gitu ya. Itu balik, berarti udah sempurna balik usia 15 tahun. Nah, orang yang balik boleh dia bermakmum ke seseorang yang anak kecil yang usia murid, misalkan yang balik 15 tahun gitu ya, 15 tahun dia jadi makmum ya. Jadi yang jadi imamnya adalah anak-anak yang usianya masih 8 tahun misalkan, itu wayajuzu, itu boleh, sah gitu ya, itu boleh. Selanjutnya wala tasihu, dan tidak sah kuduwatu rajulin ya, bermakmumnya laki-laki bi imra'atin kepada perempuan. Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Misalkan suami bermakmum kepada istrinya tidak boleh, ataupun kalian ya siswa ya bermakmum kepada siswi tidak boleh gitu ya. Walaupun laki-lakinya ya, kalian siswa, kemudian yang imamnya misalkan guru perempuan, itu tidak boleh. Wala tasyu, tidak sah berjamaahnya. Wala qori'in ya, dan tidak sah bermakmum qori itu yang bagus bacaannya, bi ummiyin, kepada ummi ya, ummi ya, nah, gitu ya. Siapa itu qori? Nah, ini dijelaskan di
tengahnya di penjelasannya ini disebut Fathul Qorib yang ini ya. Wala qari'in, tidak sah bermakmum seorang qari. Siapa qari? Wa huwa man yusinu al-fatihata, man seseorang yusinu yang lebih bagus, yang baik al-fatihata bacaan al-fatihahnya ya. Qari itu adalah seseorang yang bagus bacaan al-fatihahnya ya, dari ayat pertama ya bismillah sampai waladdallin itu bagus bacaannya ya. Maka layasihu iktidauhu, maka tidak sah orang yang sudah bagus bacaan al-fatihahnya gitu ya, apalagi bacaan-bacaan yang lainnya gitu ya, dia malah bermakmum kepada ummi ya, bermakmum kepada ummi. Siapa itu ummi? Wahwa man yakhillu biharfin aw tasydhidatin, seseorang yang cara membacanya itu huruf-hurufnya itu cacat, cara membacanya tidak jelas. Misalkan ha kecil dibilang ha ya, misalkan sa dibilang sa gitu ya, kemudian da dibilang za, ta dibilang to, atau sebaliknya to malah dibilang ta. Aw tasydhidatin ya, huruf-hurufnya cacat ya, yang harusnya ada tasydidnya malah tidak ada tasydidnya. Misalkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas shadnya kan ada tasydidnya, ada syiddahnya, malah dibilang ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, jadi nggak pakai tasydid, bacanya seperti itu. Maka itu cukup dikatakan ummi. Tidak boleh seorang qari yang bagus bacaan al-fatihahnya bermakmum ya, tidak sah ini ya, la yasihu tidak bermakmum kepada ummi, itu seseorang ataupun seorang imam yang bacaannya itu cacat ya, yang bacaan al-fatihahnya hurufnya cacat, tasydidnya tidak ada, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, di penjelasan ini sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang benar-benar kesunahannya itu besar sekali pahalanya gitu ya. Bagi makmum dia niat jadi makmum, bagi imam ya niat jadi imam, sunnah hukumnya. Dan di sholat tertentu, sholat Jumat, sholat yang dinadarkan, sholat yang diulangi lagi bagi si imam seperti sholat Jumat, itu niat jadi imamnya adalah wajib. Boleh bermakmum ya, antara orang yang merdeka boleh bermakmum kepada hamba sahayanya, kemudian yang balik boleh bermakmum kepada murahik, yaitu yang usianya di bawah balik. Kemudian tidak sah ya laki-laki bermakmum kepada perempuan walaupun perempuannya adalah seorang guru, muridnya laki-laki misalkan. Dan tidak boleh bermakmum seorang qari yang bagus bacaan al-fatihahnya bermakmum kepada ummi ya, yaitu orang yang bacaan al-fatihahnya cacat, huruf-hurufnya cacat, tasydidnya cacat ya, aw tasydidatin minal fatihati. Mungkin hanya itu dulu ya, nanti kita lanjutkan materi tentang sholat berjamaah di materi berikutnya. Terima kasih, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.